Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul I Am Vengeance. Film ini berkisah tentang balas dendam seorang mantan pasukan khusus terbaik ketika orang tua dan adiknya dihabisi oleh sekelompok mafia penguasa kota. Seperti biasa, saya tidak suka bertele-tele. Langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Di sebuah hutan, seorang pria bernama Danny diburu oleh sekelompok mafia kartel. Sampai akhirnya ia berada dalam posisi terpojok. Alih-alih dihabisi saat itu juga, Danny malah ditantang bertarung oleh si ketua mafia bernama Max. Fair enough. Kelompok mafia ini lantas membawa Danny ke markas untuk disiksa. Bisa dimaklumi kenapa Max dan kelompoknya begitu lihai dalam bertarung dan memburu musuh mereka. Hal ini dikarenakan Max dan kelompoknya merupakan mantan pasukan khusus yang pernah bertugas di Afghanistan. Danny sendiri dihajar habis-habisan karena ia dianggap telah mengganggu bisnis haram yang dijalankan oleh kelompok Max. Ternyata Max juga telah menghabisi kedua orang tua Danny. Hal itu ia sampaikan kepada Danny tanpa rasa berdosa sedikit pun. Jamal. Mendengar hal itu, Danny sangat murka. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya Max menghabisi Danny saat itu juga. Adegan film berpindah memperkenalkan kita kepada John Gall, seorang mantan pasukan khusus yang masih mengalami trauma berat akibat pengalaman mengerikan di medan perang. Dan diketahui pula bahwa John merupakan saudara angkat dari Danny. Dahulu John diadopsi oleh orang tua Danny saat ia masih berumur 5 tahun. Dan sejak saat itu John sudah menganggap keluarga Danny sebagai keluarga kandungnya sendiri. Dan and I have been working. Tak lama John mendapat pesan dari ayah angkatnya yang meminta ia segera kembali ke rumah. Saat itu juga John mendatangi rumah orang tua angkatnya tersebut. Namun sesampainya di sana, John mendapati rumah orang tuanya itu telah kosong dengan darah yang berceceran di tembok rumah. Karena khawatir, John segera menelpon tetangganya untuk menanyakan keberadaan orang tua angkatnya tersebut. Alangkah terkejutnya John saat mengetahui kabar buruk dari tetangganya itu, perihal orang tuanya yang telah tewas dibunuh dan kini berada di rumah sakit. Begitu juga dengan Danny yang baru saja ditemukan tewas di sebuah hutan. Terrible. The report. Sesampainya di rumah sakit, John hanya sempat melihat jenazah Danny, sebab jenazah kedua orang tuanya telah dikebumikan. Di depan makam orang tuanya, John berjanji bahwa ia akan menuntut balas atas kematian keluarganya tersebut, di mana John akan memburu semua pelaku yang bertanggung jawab dan akan menghabisi mereka dengan cara yang jauh lebih brutal. And the bastards that did this. Namun tak jauh dari pemakaman tersebut, seorang pria yang terlihat mencurigakan tengah memantau John. Setelah itu John kembali ke rumah orang tuanya untuk mencari petunjuk. Di sana John menemukan rekaman suara yang dibuat oleh sang ayah sebelum ia meninggal. Di dalam rekaman tersebut, ayah John menceritakan informasi terkait seorang pria yang bernama Max, seorang mantan pasukan khusus dengan pengalaman perang selama 22 tahun di Afghanistan. Kemudian ia membelot dari tugas dan menjalankan bisnis haram di Afghanistan. Dengan pengalaman yang mereka miliki, bisa dipastikan bahwa kelompok Max akan sangat sulit untuk ditumbangkan. Bahkan keberadaan markas mereka sangat sulit untuk dijangkau. His experience, all the usual men went rogue, digging around in peace, still past. Di malam harinya, John mendatangi satu-satunya bar yang ada di kota tersebut. Kemudian ia bertanya kepada semua pengunjung di sana terkait keberadaan markas Max.
Namun tak ada satupun yang mau bersuara, sebab mereka semua takut berurusan dengan kelompok mafia Max yang terkenal sangatlah brutal. Kebetulan di sana ada satu orang anak buah Max yang bernama Pigo, yang sepertinya berniat menyerang John. Namun pemilik bar yang tak ingin ada keributan segera meredam suasana dengan segera meminta John untuk meninggalkan barnya tersebut secara baik-baik. John pun akhirnya pergi. I'm not. Namun saat di luar, ia dihampiri oleh Max dan anak buahnya yang bernama Andre. Andre menasehati John agar segera meninggalkan kota ini jikalau John tidak ingin mati sia-sia. Namun bukannya takut, John malah balik menantang Andre. Andre yang kesal berniat menyerang John saat itu juga. Tetapi Max segera menenangkannya dan berkata kalau ia punya rencana yang jauh lebih baik untuk mengatasi John. I'm gonna tell you. Tak lama muncullah wanita bernama Sandra yang mengaku sebagai teman almarhum Denny. Sandra mengatakan kepada John kalau yang menghampirinya tadi adalah Max, si bos mafia kartel yang sedang ia cari. John yang curiga kalau kelompok Max adalah pelaku yang membunuh keluarganya, lantas meminta Sandra mengantarkannya ke markas kelompok mafia tersebut. Hey, what's your name? Pada akhirnya Sandra mengantar John ke salah satu tempat bisnis Max. Sesampainya di sana, Sandra pun bercerita kalau tempat ini dulunya adalah tempat bisnis milik pacarnya. Akan tetapi Max merampas tempat tersebut dengan cara yang kotor. Are you deaf? Dari CCTV, Pigo melihat kemunculan John. Saat itu juga Pigo mengusir mereka berdua. Akan tetapi Sandra berdalih kalau kemunculan mereka berdua bukan untuk membuat keributan, tetapi untuk membeli barang haram. Akhirnya Pigo mengizinkan Sandra masuk, tetapi tidak dengan John. Lalu dengan sigap John menempelkan sebuah alat perekam suara di punggung Sandra. Just one, please. Oh, Setelah masuk, Pigo lantas menyuruh Sandra memberitahu di mana John akan menginap malam ini. Sebagai imbalan, Pigo berjanji akan memberikan obat-obatan kepada Sandra secara gratis. Sandra yang seorang pecandu pada akhirnya mau mengatakannya. Di waktu yang sama, John mendengar percakapan mereka berdua melalui alat penyadap suara yang ia tempelkan. Namun setelah keluar, Sandra malah merasa bersalah. Ia lantas menasehati John agar berhati-hati dengan kelompok Max. Sekiranya John tidak ingin bernasib sama seperti keluarga angkatnya. which is 3 towns. Did you see him? Georgie Freeman said he was going. John hanya diam mendengar ucapan Sandra dan lantas membawanya segera pergi dari sana. Sandra kemudian membawa John ke sebuah gudang kosong untuk beristirahat. A couple of days before. It's gonna be bloody free. Lalu di tengah jalan menuju pulang, Sandra memakai barang yang diberikan oleh Pigo. Lalu tak lama kemudian ia ditelepon oleh Pigo untuk menanyakan di mana John menginap. Sandra lantas mengatakan kalau John menginap di gudang miliknya, dan ia berpesan agar Pigo tidak menyakiti John. Cukuplah hanya dengan menakut-nakutinya saja. Di sisi lain, John mendengar percakapan Pigo dan Sandra lewat alat perekam suara yang ia tempelkan. Di samping itu, John mempersiapkan berbagai senjata untuk menyambut kedatangan kelompok Pigo. July the 17th. Are you? Lalu di pagi harinya, 4 orang suruhan Pigo datang untuk menyerang John. Namun inilah yang terjadi. Setelah berhasil membantai mereka semua, John lantas mengambil ponsel salah satu dari mereka dan mengirimkan foto mayat mereka semua kepada Max. Mengetahui akan semua ini, akhirnya Max yakin bahwa John bukanlah orang sembarangan. Ia lantas menyuruh tangan kanannya yang bernama Lucy untuk mencari informasi tentang latar belakang John. Sandra. Di keesokan harinya, John menemui Sandra. Betapa Sandra sangat kaget mengetahui kalau John masih hidup. Ia pikir John telah dibantai oleh kelompok Pigo. Di sini John memaksa Sandra membawanya ke markas Pigo.
This place. Dengan bantuan dari Sandra pada akhirnya, John berhasil menyusup ke dalam markas Pigo. Di sana John harus berhadapan dengan para anak buahnya. Walaupun pada akhirnya John berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu ia pun bertanya, kenapa Max tega menghabisi Danny dan kedua orang tuanya. Namun bukannya menjawab, Pigo malah memaki John. Pigo juga mengatakan kalau Sandra dan pacarnya terlibat dalam kematian Danny dan kedua orang tuanya. John yang murka langsung menghabisi Pigo saat itu juga. We didn't do anything. Setelah itu John mengambil semua uang Pigo dan lalu membakar tempat tersebut. Lalu ia menyekap Sandra dan membawanya bertemu sang pacar. Di tempat lain, Lucy berhasil melacak latar belakang John, yang ternyata adalah seorang mantan pasukan khusus terbaik, yang baru saja mundur dari dunia militer sekitar 1 tahun yang lalu. Dan John merupakan anak angkat dari orang tua Danny. Kemunculan John di kota ini tak lain untuk membalaskan dendam atas kematian saudara beserta orang tua angkatnya tersebut. Tak lama Max mendapat kabar dari anak buahnya yang bernama Black. Black melapor terkait Pigo dan para anak buahnya yang telah tewas dibantai oleh John. Tidak hanya itu, salah satu markas bisnis Max juga telah hangus dibakar oleh John. Mendengar itu, Max sangat murka. Namun sebisa mungkin ia bersikap tenang. Lain halnya dengan Andre yang sangat ingin menghabisi John detik itu juga. Tetapi Max melarang, karena ini bukanlah waktu yang tepat. Setelah itu John mendatangi pacar Sandra dan mulai bertanya sambil menodongkan pistol. Dan, Mate, I don't even know. I know what you are. John bertanya tentang keterlibatan Danny dengan kelompok mafia Max. Pacar Sandra yang ketakutan lantas mengatakan kalau Danny dihabisi sebab ia telah mengetahui akan transaksi barang haram Max dengan kelompok kartel yang berasal dari Belanda. Saat itu Danny berencana akan melaporkan Max ke polisi. Namun Sandra dan sang pacar melaporkan hal itu kepada Max. Tetapi Sandra dan pacarnya tidak menyangka kalau Max tega menghabisi Danny beserta kedua orang tuanya. John memutuskan mengampuni mereka berdua, walaupun Sandra dan pacarnya itu secara tidak langsung telah terlibat atas kematian keluarga angkatnya. Please don't kill me, man. Di saat John ingin melepaskan Sandra, tiba-tiba Black muncul dan langsung menembaknya. Untung saja John dengan sigap berhasil menghindar, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Lalu pada akhirnya mereka berdua pun bertarung. Meski sempat tertusuk, namun pada akhirnya John berhasil melumpuhkan Black. Sebelum dihabisi, Black sempat memberitahu keberadaan markas Max kepada John. Selanjutnya John mengirim pesan kepada Max lewat ponsel Black yang berbunyi bersiaplah untuk mati. Tampaknya pesan tersebut membuat Max sedikit ketar-ketir. Setelah itu John membawa Sandra ke sebuah gudang kosong. Di sini Sandra meminta maaf kepada John atas perbuatan dirinya dan sang pacar yang telah menyebabkan Danny dan orang tuanya tewas. Di mana Sandra sama sekali tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Namun John beranggapan bahwa Sandra juga menjadi korban Max, di mana dirinya dan sang pacar menjadi pecandu dari barang haram yang dijual oleh si ketua mafia kartel tersebut. Had you to. And I need it, and just let me help you, I promise. Setelah itu ia melepaskan Sandra dan menyuruhnya untuk pergi jauh dari kawasan kota ini, sebab John akan melakukan sebuah misi antara hidup dan mati. Right then. Berpindah ke markas Max, terlihat semua kelompok mafia tersebut telah bersiap siaga untuk menyambut kedatangan John. Lalu tak lama kemudian yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul. Satu persatu anak buah Max yang berjaga di luar dihabisi oleh John. Pub. Sampai akhirnya ia berhasil menyusup ke dalam markas dan berduel dengan Andre. Namun pada akhirnya Andre tewas di tangan John.
Ternyata Sandra diam-diam mengikuti John ke markas Max. Lalu tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pria misterius yang selalu memantau John dari kejauhan. Max yang sudah kehabisan pasukan dengan terpaksa menyuruh Lucy bertindak melawan John. Mau tidak mau Lucy pun turun tangan meskipun ia sangat ketakutan. Namun pada akhirnya Lucy pun tewas menyusul anggota Max yang lain. Setelah itu John mendatangi Max di ruangannya. Di sini Max sempat menawarkan kerjasama dengan John, yaitu memperluas bisnis haramnya. Karena jika mereka berdua bergabung, maka akan menjadi sebuah tim yang tidak terkalahkan. Jelas John menolak tawaran dari Max, karena tujuannya datang bukan untuk berbisnis, tetapi untuk balas dendam. Sampai akhirnya duel di antara mereka berdua pun terjadi. Namun John tidak mudah untuk mengalahkan Max, yang merupakan seorang mantan pasukan khusus yang jauh lebih berpengalaman dari dirinya. Di saat Max bersiap ingin menghabisi John, tiba-tiba Max pun akhirnya tewas di tempat ditembak oleh si pria misterius. Anehnya pria ini tak berbuat apa-apa terhadap John. Ia hanya mengambil laptop Max dan segera meninggalkan tempat tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di keesokan harinya terlihat John menghadiri pemakaman Danny. Lalu tiba-tiba ia dihampiri oleh pria misterius dan mengajaknya berbincang empat mata. Akhirnya si pria misterius mengungkapkan siapa dirinya kepada John. Pria ini adalah komandan Max saat di militer dulu, di mana ia sudah lama mengincar Max yang telah mengkhianatinya. Kemudian ia merekrut John untuk menggantikan posisi Max dalam menjalankan bisnis haram tersebut. Namun saat ia menoleh ke belakang, John pun sudah menghilang dari tadi. Di keesokan harinya John bersiap akan pergi. Lalu tiba-tiba ia dihampiri oleh Sandra yang meminta untuk ikut dengannya. Pada akhirnya John dan Sandra meninggalkan kota tersebut bersama-sama dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.